Ayahku adalah dewa perang. Bab 481. Bagaimanapun, Zuo Bafang bahkan lebih tidak beruntung sekarang. Putranya dipukuli hingga hampir mati olehnya. Saya kira saya hanya bisa menjadi Kasim di masa depan. Jiang Che hanya memotong kaki ketiganya, dan dia bisa membawanya kembali ke rumah sakit tepat waktu. Tapi ayahnya lebih kejam lagi. Telur ini telah ditendang berkeping-keping. Seperti kata pepatah, akar yang patah bisa disambung kembali, tapi telur yang pecah tidak bisa dibulatkan. Tentu saja kejahatan ini dapat dihindari, namun kejahatan yang masih hidup tidak dapat dihindari. Zhang memerintahkan di tempat untuk mencari tahu jenis momok apa yang dialami Zuo Bafang dan Zuo Zuo di Kabupaten Zhongling. Coba lihat, apapun yang perlu dilakukan, lakukanlah. Pria di sebelahnya segera mengeluarkan ponselnya dan mulai membuat pengaturan. Meski wajah Zuo Bafang penuh keputusasaan, dia lega setidaknya dia bisa menyelamatkan nyawanya. Guan Qianjun telah selesai menyelesaikan masalah ini, dan hari sudah hampir matahari terbenam. Keluarga Jiang sangat mendesak Guan Qianjun dan yang lainnya untuk tinggal di sini selama beberapa hari, berjanji untuk melayani mereka seperti kaisar. Guan Qianjun tidak ingin tinggal, jadi dia berkata itu akan terjadi lain kali. Tinggalkan keluarga Jiang. Berkendara kembali ke kota. Anggota keluarga Jiang enggan untuk pergi, wajah mereka penuh emosi. Terutama Jiang Ruyan. Dia merasa sangat tersesat. Paman memang orang yang luar biasa. Jika bukan karena dia, seluruh keluarga kita akan hancur, dan aku pasti akan diintimidasi sampai mati. Paman, ini penuh kelembutan dan manis. Dia melanjutkan, Saya ingin mencari pekerjaan di kota agar saya bisa lebih dekat dengan saudara Qianjun. Saat dia mengatakan ini, gadis berusia awal 20-an masih menunjukkan ketekunan yang besar di wajahnya. Mata besar yang menawan itu penuh emosi, membuat orang terombang-ambing hanya dengan melihatnya. Meskipun Jiang Ruyan ini tidak semenarik Su Haitang, dia tetaplah salah satu wanita tercantik di dunia. Jika tidak, dia tidak akan begitu disukai oleh Zuo Zhan yang menaruh perhatian lebih padanya. Tidak peduli seberapa kuatnya dia harus menganggapnya sebagai miliknya. Jiang Che mengangguk, matanya bersinar terang. Putri, selama kamu tidak keberatan Tuan Guan memiliki anak perempuan, tidak apa-apa. Dan, sejauh yang saya tahu, Tuan Guan belum pernah menikah. Dia baru lulus kuliah tahun itu. Ada teman sekelas perempuan yang sangat menyukainya. Dia mengatur untuk menjalin hubungan dengannya dan bahkan melahirkan seorang anak. Kamu benar-benar tidak keberatan, dan aku mendukungmu dalam hal itu. Tuan Jiang tertawa keras, ya, cucuku sayang, meskipun kami tidak akan memaksamu untuk bersama Tuan Guan, jika kamu memiliki keinginan seperti itu. Kami pasti akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda mencapai keinginan Anda. Jiang Che segera memasukkan masalah ini ke dalam agenda. Keluarga kami dapat mengeluarkan 3 hingga 5 miliar uang tunai, yang cukup bagi Anda untuk membuka perusahaan di kota dan membangun karir. Ayah dan kakek Anda juga memiliki banyak koneksi di kota. Mata Jiang Ruyan bersinar terang. Oke, saya akan membuka perusahaan desain perhiasan. Saya paling suka ini. Kalau Anda punya 100 juta, Anda bisa jadi cukup besar. Jiang Che melambaikan tangannya dan berkata dengan berani, 100 juta tidak cukup. Setidaknya, investasikan 300 juta di muka untuk membeli gedung di lokasi yang lebih baik di kota. Spesialisasi di perusahaan ini. Dengan cara ini, statusmu layak untuk Tuan Guan. Tuan Jiang mengangguk, ya, pasti seperti ini. Semakin banyak Anda berinvestasi, semakin tinggi status Anda, dan semakin layak Anda bagi Tuan Guan. Selain itu, Anda harus menemukan segala cara untuk tentukan kesulitan untuk dirimu sendiri. Semakin sulit untuk diselesaikan, semakin baik, tapi itu harus nyata. Kenapa? Jiang Ruyan bertanya dengan rasa ingin tahu. Tuan Jiang menunjukkan senyuman seperti rubah berumur 1000 tahun. Saat kamu menemui kesulitan, kamu bisa meminta bantuan Tuan Guan, yang akan memperpendek hubunganmu dengannya. Menurut sifat manusia, orang yang pernah membantumu akan lebih bersedia membantumu ketika kamu menghadapi masalah baru. Lagi pula, cucuku adalah wanita cantik. Dia pasti akan membuat Tuan Guan merawatmu lebih baik. Mungkin itu akan terjadi. Kemudian, setelah keluarga Jiang lolos dari bencana, mereka mendiskusikan bagaimana menangani Guan Qianjun. Saat ini, Guan Qianjun melaju menuju kota. Tiba-tiba saya bersin beberapa kali. Dia bergumam, kenapa aku merasa seperti dimarahi? Siapa yang memarahiku? Su Haitang, yang duduk di barisan belakang,
berkata tanpa basa-basi, "Kakak ipar, tidak seperti ini. Bersin 1 kali itu normal. Lalu, jika Anda bersin dalam jumlah genap, seseorang akan memarahi Anda. Bersin dalam angka ganjil berarti ada yang berkomplot melawanmu. Kamu bersin total 3 kali, jadi ada yang berencana melawanmu." Guan Qianjun tersenyum, "Hai Tang, saya tidak menyangka kamu memiliki kemampuan seperti itu. Kamu berbicara dengan sangat jelas." Su Haitang tersenyum dan tampak bangga. "Tentu saja. Saya mengajak saudara laki-laki saya dan membuka toko di jalan komersial untuk menjual buku. Saya akan membaca ini dan itu ketika saya bosan. Saya belajar banyak." Guan Qianjun bertanya, "Jadi, apa rencana masa depanmu?" "Haiyun, aku akan mencarikannya sekolah dasar untuk belajar dengan giat. Sedangkan untukmu, menurutku kamu masih muda, jadi sebaiknya kamu kembali ke perguruan tinggi. Dimanapun kamu ingin belajar, kakak iparku akan mendukungmu." Saat dia mengucapkan kalimat terakhir, Guan Qianjun tiba-tiba tercengang. "Saya sangat mengenali saudara ipar Su Haitang." Ketika dia memikirkan Su Qingyi, dia merasa emosional. Su Haitang mengangguk dengan patuh, "Saya akan menyetujui apapun yang dikatakan saudara ipar saya, dan saya akan melakukan apapun yang diminta oleh saudara ipar saya. Bagaimanapun, saya ingin menjadi orang yang paling patuh di dunia kepada saya saudara ipar." Su Haiyun segera bersaing untuk mendapatkan bantuan. "Saya adalah orang yang paling mendengarkan saudara ipar saya di dunia." Kedua bersaudara itu membuat masalah di sana. Guan Qianjun dan Li Kuanyang yang duduk di kursi penumpang tercengang. Di belakang mereka, 2 mobil mengikuti. Semuanya adalah Audi kelas atas. Duduk di dalam mobil adalah Zhang dan sekelompok anak buahnya, yang juga kembali ke kota bersama-sama. "Sudah lewat jam 8 ketika kami tiba di kota. Sekelompok orang menemukan restoran yang tenang dan sederhana untuk makan bersama sederhana." Saat makan, Su Haitang mengetahui apa yang terjadi pada siang hari. Baru pada saat itulah Su Haitang menyadari bahwa kakak iparnya sangat kuat dan bisa melakukan apa saja, bahkan dia bisa menggambar dan menulis. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, "Kakak ipar, mengapa saya merasa bahwa Anda adalah seorang sarjana di dunia? Anda dapat melakukan segalanya dan Anda mahir dalam segala hal. Bagaimana Anda mempelajarinya?" Saat dia berbicara, wajahnya penuh rasa iri dan kekaguman. Orang-orang yang makan bersama, termasuk Zhang dan Li Kuanyang, semuanya memandang Guan Qianjun. "Saya benar-benar ingin tahu betapa hebatnya orang ini. Kungfu sangat kuat, tapi dia juga pandai kaligrafi dan melukis. Mungkin ada kemampuan lain." Guan Qianjun tersenyum dengan tenang. Semua ini tidak sulit baginya. Sejak meminum ginseng berusia 1000 tahun ketika dia masih muda, itu telah menstimulasi banyak kemampuan, dan dia telah menerima berbagai ajaran dari lelaki tua misterius itu. Kecerdasannya telah berkembang pesat, dan potensi yang dia rangsang hampir mencapai lebih dari 50%. Kamu tahu, potensi yang bisa dikeluarkan masyarakat awam kurang dari 1%. Dalam situasi ini, Guan Qianjun belajar dengan sangat cepat tidak peduli apa yang dia lakukan. Selain itu, lelaki tua yang mewariskan kungfunya yang tak tertandingi juga seorang veteran yang serba bisa. Jiang Ho Baik Xiaosheng mengajarinya keterampilan seumur hidupnya. Bukankah itu hanya menulis sepatah kata pun? Bukankah itu hanya sebuah lukisan? Bukankah itu hanya bermain piano? Bagi Guan Qianjun, itu sesederhana kentut. Tentu saja, di permukaan, dia tersenyum rendah hati, "Saya mengerti sedikit, saya mengerti sedikit." Hal ini membuat Zhang menghela nafas, jika Tuan Guan hanya memahaminya sedikit, maka tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat memahaminya. Di akhir makan, Zhang melihat ke kiri dan ke kanan ke arah Guan Qianjun, sepertinya tidak mau menyerah. Akhirnya, dia berbicara dengan sungguh-sungguh. Bab 482. "Tuan Guan, meskipun Anda pandai kaligrafi dan melukis, berdasarkan apa yang saya ketahui tentang Anda sekarang, Anda juga memiliki bakat dalam bisnis. Anda telah membuka perusahaan film dan televisi, bukan? Tapi menurut saya, masih sayang sekali. Aku bertanya-tanya mengapa kamu pensiun dari posisi Raja Perang dan tidak membuat kemajuan lebih lanjut. Jika tidak, dengan kemampuanmu, kamu setidaknya akan menjadi Dewa Perang Junior sekarang." Ini tentu saja hanya spekulasi Tuan Zhang. Tapi Guan Qianjun tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Zhang sedikit malu, tapi tetap bertahan. Tuan Guan perlu tahu bahwa melindungi keluarga dan negara adalah hal yang seharusnya dimiliki oleh seorang pria berdarah besi. Jika seorang pria pada usia yang tepat tidak memiliki cukup bakat atau kemampuan,
lupakan saja, tapi... Untuk seseorang yang mampu seperti Master Guan, menurutku kamu harus terus berkembang di medan perang. Aku akan membantumu dan membantumu kembali ke medan perang. Setidaknya biarkan kamu menjadi dewa perang junior dalam waktu 5 tahun. Bagaimana menurutmu? Meskipun aku mengagumi kaligrafi dan lukisanmu, aku berharap lebih. Kamu bisa menjadi pahlawan yang hebat. Kata-kata ini diucapkan dengan penuh kekuatan. Penuh gairah. Guan Qianjun akhirnya berbicara sambil tersenyum, saya pikir Zhang tidak berkembang dengan baik di medan perang karena beberapa alasan ketika dia masih muda, dan malah menjadi pejabat lokal, jadi. Saya selalu merasa sedikit menyesal, jadi saya mengemukakan ide saya. Satu hal. Biarkan aku mewarisi keinginanmu yang belum terpenuhi. Tuan Zhang tersipu. Dia mengacungkan jempol. Benar. Tuan Guan memang Tuan Guan, dan dia bisa melihat dengan sangat jelas. Bagaimana menurutmu? Guan Qianjun berdiri, mengambil tisu, menyeka mulutnya, dan meregangkan tubuh. Dia berkata dengan tenang, sekarang sudah lewat jam 9. Setelah makan dan minum, saatnya kembali tidur. Tuan Zhang, terima kasih atas bantuan Anda hari ini. Anda telah memenuhi janji Anda. Ayo. Kita tidak berhutang apapun satu sama lain, ucapkan selamat tinggal saja. Pegunungan hijau tidak akan berubah dan air hijau akan selalu mengalir. Sampai jumpa lagi di masa depan. Dia menangkupkan tangannya ke arah Zhang, berbalik dan berjalan keluar. Li Kuanyang juga mengangkat tangannya ke arah Zhang dan berkata dengan wajah serius, pegunungan hijau tidak akan berubah dan air hijau akan mengalir selamanya. Sampai jumpa di masa depan. Berikutnya ada Su Haitang dan Su Haiyun. Mereka semua berdiri, menangkupkan tangan kuat-kuat, dan serempak berkata, pegunungan hijau tidak akan berubah, dan air hijau akan selalu mengalir. Sampai jumpa lagi. Melihat orang-orang ini bergegas keluar, Zhang tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Ada seorang bawahan di sebelahnya yang berkata dengan wajah tertekan, mereka terlalu bodoh. Siapa kamu? Karena kamu sudah berbicara seperti ini, kamu harus bisa mengirimnya kembali ke medan perang. Biarkan dia menjadi begitu terkenal di masa depan sehingga hanya sedikit orang di dunia yang bisa menyaingi dia. Mengapa dia begitu buta? Ini adalah kehilangan seumur hidup baginya. Zhang menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, merasakan hal yang sama. Yang bisa saya katakan hanyalah, setiap orang mempunyai ambisinya sendiri. Beberapa orang juga keluar setelah makan dan minum. Di gerbang dan sepanjang jalan panjang, Guan Qianjun dan yang lainnya sudah tidak terlihat lagi. Zhang masih merasa sedikit menyesal. Kemudian ponselnya berdering. Saat dia melihat ide penelepon, wajahnya menunjukkan ekspresi bahagia. Menjawab telepon. Suara yang sangat manis dan mengharukan datang dari sana. Kakek, apakah kamu sudah pergi ke kota sekarang? Aku akan mencarimu dan mentraktirmu makan malam. Orang yang menelepon Zhang adalah cucunya Zhang Jingjing. Saya bekerja di unit dengan latar belakang medan perang di kota. Posisi saya cukup tinggi dan saya baru berusia 26 atau 7 tahun. Tuan Zhang tertawa dan berkata, cucuku sayang, tidak perlu makan malam. Saya baru saja keluar setelah makan malam. Anda, tolong undang saya untuk minum teh. Segera. Sebuah jeep hijau melaju ke arah Zhang. Zhang duduk, dan anak buahnya mengikuti di belakang. Pergi ke ruang teh. Zhang Jingjing, yang gagah dan menawan, bertanya dengan rasa ingin tahu, kakek, apa yang kamu alami hari ini? Mengapa kamu terlihat seperti orang yang bijaksana? Zhang tersenyum sepenuh hati, dia memang cucu saya. Dia sangat cerdas dan memiliki mata yang tajam. Anda benar-benar melihatnya. Dia secara kasar menceritakan apa yang terjadi hari ini. Lalu dia menghela nafas. Guan Qianjun itu tidak bisa mempercayai kebenaran. Dia penuh dengan kebenaran, dan dia juga memiliki aura yang pasti didapat di medan perang. Dengan aura ini, dia setidaknya adalah raja tentara. Sangat disayangkan karena suatu alasan, dia benar-benar mundur dari medan perang lebih awal. Jika tidak, dengan kemampuannya, kerajaan naga kita pasti akan memiliki satu jenderal yang lebih kuat. Zhang Jingjing terkekeh, hanya karena dia begitu mengabaikan pujian, kakek, kamu bersedia mencoba memastikan bahwa dia kembali ke medan perang, tetapi dia tidak mau, kamu dapat melihat bahwa anak ini sama sekali tidak punya masa depan. Saya kira saya pernah melanggar beberapa disiplin di masa lalu dan dikeluarkan. Itu sebabnya saya menyembunyikan kepala dan ekor saya sekarang. Saya tidak menerimanya karena saya takut Anda akan mengekspos saya. Tuan Zhang menggelengkan kepalanya, itu tidak sepenuhnya benar.
Menurutku Guan Qianjun ini bukanlah seseorang yang melakukan kesalahan. Auranya memberiku perasaan seorang raja. Penuh kebijaksanaan dan energi. Zhang Jingjing mendengus dengan nada menghina. Kakek, lihat betapa kamu memujinya. Biarkan aku membantumu mencari tahu seperti apa latar belakangnya. Memutar bagian depan mobil, mobil itu berhenti di samping. Dagu Liang yang cantik dan bangga mengeluarkan tablet khusus dari samping dan memasuki situs khusus. Dia membukanya 5 kali sebelum masuk. Cukup untuk menunjukkan seberapa tebal firewall website ini. Tidak biasa. Tuan Zhang secara alami mengerti. Dia tersenyum dan mengangguk, oke, mari kita lihat pencapaian apa yang telah dicapai Guan Qianjun ini di medan perang dan apakah itu benar. Seperti yang kamu katakan, kesalahan apa yang telah kamu lakukan? Zhang Jingjing mengerutkan bibirnya dan berkata, saya mungkin melakukan kesalahan dan diusir. Dengan demikian, panel gambar telah dibuka. Dia meminta kakeknya untuk mendiktekan penampilan Guan Qianjun, dan dia sangat ahli dalam hal itu. Setelah 3 pukulan, 5 dibagi 2, dia membuat sketsa potret di panel yang 70% mirip dengan potret Guan Qianjun. Tuan Zhang mengangguk dan sepertinya menghargainya. Sangat mirip. Cucu perempuanku luar biasa. Zhang Jinping tersenyum manis. Ditanya, kakek, apakah kamu yakin namanya Guan Qianjun? Tentu. Zhang Ningjing memasukkan nama itu ke dalam kotak dan mengklik OK. Sistem bekerja cepat untuk mencocokkan nama dan gambar. Setelah beberapa saat, dia mengangguk. Benar saja, ada orang ini di medan perang, dan dia pasangan yang cocok. Aku ingin melihat apa yang telah dilakukan orang yang sangat dikagumi kakek ini di zona perang. Zhang memasang wajah penasaran dan menatap layar tanpa berkedip. Tiba-tiba, kakek dan cucunya terkejut. Melihat 3 tanda seru berwarna merah darah tiba-tiba muncul di layar. Bahkan, ada juga suara alarm yang mencicit. Wajah Tuan Zhang berubah drastis, apa? Apa maksudnya ini? Faktanya, dia mengerti. Lagi pula, dia pernah keluar dari medan perang. Tetapi, saya tidak percaya apa yang saya lihat. Wajah Zhang Jingjing sangat serius, dan wajah kecilnya penuh dengan keterkejutan. Dia bergumam, kakek, seperti yang kamu tahu, ada 9 tingkat kerahasiaan medan perang. Dalam kapasitasku, aku telah mencapai level 5. Sebagian besar rahasia bisa dibuka, tapi aku sebenarnya tidak bisa membuka informasi Guan Qianjun. Apa yang terjadi? Tuan Zhang menarik napas panjang dan mengangguk perlahan. Tidak hanya itu, apakah kamu melihat ada 3 tanda seru berwarna merah? Bersambung.